Salam dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tama Pengambang, SPDSD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2050038482. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Lawinu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa, Ya, mantap, semangat sekali pagi hari ini. Bagaimana kabar? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Yang bertugas hari ini siapa? Pak Pepelia. Mari kita berdoa. Kami yang di surga, dikuduskan kerajaan yang kuasa berpemilah dan selamat. Amin. Ya, terima kasih kepada Devilia. Nah, Ibu minta kita berdiri semua. Kita menyanyi salah satu lagu Islam yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tahu semua? Tahu. Ya, harus semangat ya menyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Ya, mantap. Silakan duduk kembali. Ibu absensi dulu ya. Alfian, Ada, Bu. Amelia, Ada, Bu. Anta, Ada, Bu. Afis, Ada, Bu. Devilia, Ada, Bu. Tristan, Ada, Bu. Bu Gilbert, Ada, Bu. Yulen, Ada, Bu. Yumea. Ada, Bu. Wow, hari ini semuanya hadir ya. Hebat, hari ini semua masuk. Nah, mari kita lihat ke depan. Coba perhatikan. Tema kita hari ini masih dalam tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang dapat kita capai ialah, coba perhatikan sini, ada 6. Ya, ada 6 tujuan pembelajaran yang dapat kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dan media PPT, siswa dapat menemukan kalimat utama pada setiap paragraf teks non-fiksi. Dan yang terakhir, melalui model pembelajaran problem based learning dan media PPT, siswa dapat menuliskan 3 jenis tari kreasi. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, tahapan kegiatan kita pada hari ini ialah kita mengamati gambar lewat PPT atau lewat Infokus, terus mengamati gambar lewat buku tema 6, terus kita menanyakan, terus mengomunikasikan dan menyimpulkan. Itu adalah tahapan kegiatan kita pada hari ini. Ya. Nah, sekarang kita silakan membuka halaman 52. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada
di Indonesia. Nah, silakan membaca dan memahami, membaca dan memahami. Nah, sudah? Ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa paragraf di situ? 3. Ya, ada 3 paragraf ya. Setiap bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf ya. Di sini teks bacaan yang berjudul Ragam Tarian Indonesia ini terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Coba perhatikan di sini. Kalimat utama itu terdapat dalam setiap paragraf suatu teks, ya. Kalimat utama itu akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, setiap paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas yang akan dikembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kalimat utama itu terdapat dalam setiap paragraf. Tadi sudah membaca. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Yang paragraf pertama, apa kalimat utamanya? Siapa yang bisa menjawab? Devlia. Ya, silakan. Apa? Pengertian tari kreasi. Ulang, Devlia. Pengertian tari kreasi. Ya, kalimat utama dari paragraf utama menurut Devlia pengertian tari kreasi. Benar tidak? Benar. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Devlia. Ya, hebat. Ya, terus sekarang paragraf kedua. Silakan Alfian. Jenis-jenis tari kreasi. Ya, hebat. Tepuk tangan. Nah, paragraf kedua itu membahas tentang jenis-jenis tari kreasi. Nah, yang terakhir paragraf ketiga. Oh, Amir, silakan. Bentuk tari kreasi. Ya, paragraf ketiga di sini menjelaskan tentang bentuk-bentuk tari kreasi. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Tari kreasi itu ya terdiri dari 3 jenis tari, yaitu tari kreasi tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Bentuk karya tari tadi menurut Amelia di paragraf ketiga, bentuk karya tari itu ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada tari kelompok. Nah, ini adalah salah satu bentuk tari tunggal. Nah, ini adalah salah satu bentuk tari tunggal. Ya, kalau tari tunggal berarti dia tunggal, sendirian. Dia menari seorang diri, baik itu perempuan, baik itu sebagai laki-laki. Nah, itu jenis-jenis tari. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kalau berpasangan berarti ada 2 orang atau 4 orang saling berpasangan. Kalau kelompok itu ya berkelompok, ada yang terdiri dari 6, 8, seperti itu. Dan di sini juga kita mempunyai budaya atau seni tari. Di sini ada yang biasa menari. Ernest kan biasa menari. Tadi yang kita di Sumatera berapa, Ernest? Kahokan. Apalagi yang lain tahu? Kandingan. Jadi waktu menari itu sering melihat kan, ada yang menari 2 orang, berarti itu berpasangan. Ada menari sendirian, berarti itu adalah bentuknya tari tunggal. Kalau menarinya secara berkelompok ada 10 orang, itu menari secara berkelompok.
Jadi setiap daerah itu mempunyai tariannya masing-masing. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, berarti ada 4 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, Ibu akan membagikan LKPD. Ada 3 LKPD yang harus diselesaikan. Ya, yang LKPD 1 dan 2 dikerjakan secara berkelompok. Yang terakhir itu dikerjakan secara individu. Itu di akhir pelajaran kita. Ya, kita mengerjakan soal uraian. Nanti kita mengerjakan soal uraian, tapi per individu. Kalau yang 2 LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Ini LKPD 1, ini LKPD. Ya, ini LKPD 2, ya. Ini LKPD 1. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ini LKPD 2. Ini LKPD 1. Ini LKPD 2. Ini LKPD 1, ini LKPD 2. Nah, saya juga membagikan LKPD yang ketiga itu dikerjakan secara individu. Ya, ini dikerjakan tidak secara berkelompok ya. Ini dengan masing-masing mengerjakan. Silakan melihat bacaannya di buku, lalu menjawab LKPD yang pertama. LKPD yang pertama di situ tulislah jenis tari tunggal beserta asal daerah yang kamu ketahui. Nah, silakan kerjakan LKPD yang 1. Sesuai bacaan kita. Sesuai bacaan kita tadi. Silakan bekerja sama secara berkelompok ya. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Silakan identifikasi jenis tari dan asal daerahnya. Harus aktif semua, harus kerja semua ya. Karena ibu akan ambil nilai. 1 orang yang menulis jawabannya di LKPD. LKPD yang pertama. Silakan. Dalam bacaan tadi kan sudah di situ jenis tari ada beberapa daerah ya. Jadi silakan menuliskan tari apa, nama tarinya dan asal daerahnya dari daerah mana. Silakan dituliskan pada LKPD yang pertama.
anak-anak dan ciri-ciri fisik remaja. Tulislah perbedaan antara masa anak-anak dengan masa remaja pada tahun itu. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Satu orang. Silakan. Kan kurang penglihatan juga sampai tidur di meja ya. Nanti setelah selesai LKPD 2, silakan satu orang mewakili kelompoknya untuk maju presentasi di depan. Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti sekarang kita presentasi. Silakan satu kelompok satu orang untuk maju presentasi ke depan. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau presentasi duluan? Oh, kelompok satu. Silakan kelompok satu. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 1 LKPD 1. Nomor 1, nama tari pendek, asal daerah Bali. Nomor 2, nama tari kandangan, asal daerah Jawa Barat. Nomor 3, nama tari Pelana Topeng, asal daerah Yogyakarta. Nomor 4, nama tari Remo, asal daerah Jawa Timur, LKPD 2. Nomor 1, ciri fisik anak-anak, suara nyari. Ciri fisik remaja, suara membesar. Nomor 2, ciri fisik anak-anak, belum tumbuh kumis. Ciri fisik remaja, sudah tumbuh kumis. Nomor 3, ciri fisik anak-anak, payudara belum membesar. Ciri fisik remaja, mulai membesar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ada yang mau bertanya atau menanggapi untuk kelompok satu? Ada? Oh, tidak. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa silakan? Ada 2 LKPD yang dipresentasikan.
Tari, Kandangan, asal daerah Jawa Barat. Nama Tari, Tari Celana Topeng, asal daerah Yogyakarta. Nama Tari, Tari Remo, asal daerah Jawa Timur. LKP 2. Ciri-ciri fisik anak-anak, suaranya nyaring. Ciri fisik remaja, suaranya membesar. Ciri fisik anak-anak, keringat sedikit. Ciri fisik remaja, keringat banyak. Ciri fisik anak-anak, belum tumbuh kumis. Ciri fisik remaja, mulai tumbuh kumis. Ciri fisik anak-anak, payudara belum membesar. Ciri fisik remaja, payudara mulai membesar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Sekarang silakan kelompok 3. Nama Tari, Tari Pendek, asal daerah Bali. Nama Tari, Tari Kandangan, asal daerah Jawa Barat. Tandangan. Kandangan. Ya, benar. Ya, lanjut. Nama Tari, Tari Celana Topeng, asal daerah Yogyakarta. Nama Tari, Tari Remo, asal daerah Jawa Timur. Ciri fisik anak-anak, suara nyaring. Ciri fisik Suara nyaring. Ciri fisik remaja, suara membesar. Ciri fisik anak-anak, belum tumbuh kumis. Ciri fisik remaja, sudah tumbuh kumis. Ciri fisik anak-anak, payudara belum membesar. Ciri fisik remaja, payudara sudah mulai membesar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tidak ada menanggapi? Tidak ada ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Baik, teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 4. Nomor 1, nama Tari, Tari Pendek, asal daerah Bali. Nomor 2, nama Tari, Tari Kandangan, asal daerah Jawa Barat. Nomor 3, nama Tari, Tari Celana Topeng, asal daerah Yogyakarta. Nomor 4, nama Tari, Tari Remo, asal daerah Jawa Timur. Nomor 1, ciri fisik anak-anak, suara nyaring. Ciri fisik remaja, suara membesar. Nomor 2, ciri fisik anak-anak, belum tumbuh kumis. Ciri fisik remaja, mulai tumbuh kumis. 3, ciri fisik anak-anak, payudara belum membesar. Ciri fisik remaja, payudara membesar. Nomor 4, ciri fisik anak-anak, keringat sedikit. Ciri fisik remaja, keringat banyak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang hebat semua ya. Sudah 4 kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan semuanya itu sudah diuraikan mulai dari LKPD 1 tentang jenis tari atau nama tarian dan asal daerah. Yang kedua tentang perbedaan ciri-ciri fisik anak laki-laki, masa anak-anak dan masa remaja. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, hebat semua. Nah, sekarang terakhir kita mengerjakan soal uraian, yaitu LKPD yang tadi ketiga. Silakan. Dan itu dikerjakan secara individu. Nah, silakan kerjakan dan sebentar bagi bisa sekali kumpulkan LKPD ini. Dikerjakan masing-masing ya. Ini bukan kerja kelompok lagi. Ini masing-masing.
Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sekarang saya kumpulkan LKPD-nya. Sekarang kita sudah menyelesaikan LKPD pertama, LKPD kedua, dan yang terakhir itu tugas individu. Tadi kita sudah juga melaksanakan tahap yang pertama tadi itu membahas tentang teks bacaan tentang kalimat utama. Kalimat utama itu ada pada setiap paragraf. Dan kalimat utama itu akan ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf. Yang kedua tadi tentang jenis tarian. Tarian setiap daerah itu mempunyai tariannya masing-masing. Tadi kita sudah mencoba mempresentasikan juga hasilnya ke depan bahwa masing-masing daerah mempunyai tariannya masing-masing, dan itu baru beberapa daerah. Masih banyak tarian di Indonesia. Dan Indonesia ini kaya akan budaya karena Indonesia itu luas, banyak pulaunya dari Sabang sampai Merauke. Berarti setiap daerah mempunyai tariannya masing-masing. Termasuk kita sendiri tadi seperti ini juga punya tariannya masing-masing. Dan yang terakhir tadi yaitu perbedaan ciri fisik masa remaja dan masa anak-anak. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Asik tidak? Asik. Kalau begitu, kamu juga harus rajin datang sekolah, belajar di rumah, supaya menjadi anak yang pintar. Nah, pembelajaran kita sampai di sini saja untuk hari ini. Nah, sebelum kita pulang, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa yang bertugas hari ini. Ganti lagi. Ya, silakan Sofia. Ya, terima kasih. Ya, maka pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang dan salam.